Ini ada bagian yang dari saya bilang tadi ada suara yang mengingatkan Zulaikha. Dia sudah mau berontak, tidak mau dinikahi oleh Wazir Agung Mesir. Tapi terus dia dapat ilham, Wazir Agung Mesir itu bukan keinginan hatimu, akan tetapi tanpa dirinya engkau mustahil meraih dan mencapai tujuanmu. Bersabarlah, sebab engkau akan segera melihat ketampanan dan keindahan kekasihmu dalam hidup bersama sang wazir. Dan ini yang membuat Zulaikha, ya sudah kalau gitu dinikahi wazir tidak apa-apa. Kalau di ceritanya Jami', dia mau dinikahi, jaminannya dia tidak disentuh. Ya, jadi Syekh Perawan, kamu mau ndak? Jadi itu janjinya dari wazirnya begitu. Jadi asal mau saya nikahi, tidak disentuh juga tidak apa-apa. Yang penting sudah punya Zulaikha. Nah, ini sebenarnya simbol. Jadi untuk ketemu Yusuf memang perlu melewati wazir agung. Ada banyak wasilah yang kita butuhkan karena kelemahan kita untuk bisa langsung bertemu dengan Allah. Kita tidak sedahsyat para aulia, para kekasih Allah yang bisa anytime bertemu, bermuajahah, munajat sama Allah. Kita butuh banyak wasilah, termasuk kesehatan tubuh kita sendiri, termasuk kekuatan kita, termasuk dunia lingkungan sekeliling kita. Itu kan kendaraan-kendaraan, wasilah-wasilah. Iya, cinta itu di dalam batin, cuma menuju batin ini kan perlu banyak kendaraan. Kalau kamu sakit ya tidak jadi berjalan, kalau lingkunganmu nggak mendukung juga tidak jadi berjalan. Jadi kita butuh banyak kendaraan cinta. Nah, itu disimbolkan dengan Zulaikha yang harus kawin dulu sama wazir agung. Nanti setelah kawin baru bisa ketemu Yusuf. Oke, nanti benar dikawinin, dibawa ke Mesir, baru nanti ceritanya ganti ke Nabi Yusuf yang dimulai dari surat Yusuf tadi ayat keempat. Sejak Yusuf bermimpi cerita ke ayahnya, kemudian dicurangi saudara-saudaranya sampai dijual jadi budak. Dan rame sekali saat itu di pasarnya Mesir, ada budak baru yang gantengnya luar biasa. Semua orang rebutan pengen beli. Kalau di ceritanya Jami', sebenarnya yang memenangkan Yusuf itu awalnya rajanya Mesir, bukan wazirnya. Tapi Zulaikha yang saat itu sudah ngerti, dia kagetnya luar biasa waktu lihat budak itu ternyata seperti yang ada di mimpinya. Dia rela mengorbankan semuanya hanya asal dapat budak yang namanya Yusuf ini. Jadi akhirnya rajanya ngalah. Yusuf dibeli si wazir agung ini. Dan nanti banyak perempuan yang lain yang wow waktu lihat Yusuf. Banyak yang pingsan. Ceritanya begitu. Sampai yang diceritakan oleh Jami', ada seorang perempuan namanya Basigho. Basigho ini perempuan kaya raya, bangsawan, cantik. Begitu lihat Yusuf dia pingsan. Dan dia rela menukar apapun demi dapat Yusuf. Oleh Nabi Yusuf, beliau dinasehati. Basigho ini perempuan ini yang nangis-nangis di depan Yusuf dinasehati. Katanya Yusuf,
ketika engkau melihat keindahan dan kesempurnaan di dunia ini, yang demikian itu tak lain adalah sebuah tanda tentang Dia. Makhluk yang indah hanyalah sekuntum bunga mekar di taman Allah yang luas. Jika engkau punya mata untuk melihat kesempurnaan, maka engkau pasti memiliki pengetahuan bahwa apa yang engkau lihat tak lain hanya cermin yang memantulkan gambaran wajahnya. Penampilanku juga adalah gambaran keindahan Allah sendiri. Namun engkau mesti tahu bahwa sebuah gambar akan memudar. Sekuntum bunga akan layu. Dan pantulan dalam cermin pun tertutup oleh cahaya yang hakiki. Hanya Allah sajalah yang hakiki dan abadi. Dalam hal ini, mengapa engkau membuang-buang waktumu untuk sesuatu yang ada hari ini dan akan lenyap esok hari? Pergilah langsung ke sang sumber tanpa menunda-nunda lagi. Jadi ini sebenarnya Jami ingin ngajari loh, apapun manifestasi keindahan apapun di dunia ini, semuanya hanya bayangannya Allah. Kalau kalian mampu, ndak usah berhenti di bayangan, langsung ketemu aslinya. Kayak dulu waktu kita ngomong Ghazali kan, kalau kamu cinta sama yang indah-indah, ketahuilah yang maha indah itu Allah. Kalau kamu cinta sama yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai, yang pinter-pinter, yang maha tahu, maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta sama yang kuat-kuat, yang kuasa-kuasa, yang maha kuat, maha kuasa itu Allah. Yang lain hanya cerminannya. Nah ini Yusuf nasihati Basiko, loh kamu sampai segitunya padaku itu loh, aku ini cuma cermin, aku ini cuma gambar. Koyo TV kalau dimatiin sama yang punya ya hilang. Pada saatnya juga habis. Sudahlah kamu ndak usah sampai termehek-mehek begitu sama aku. Mungkin bahasa kasari gitu. Nah, kalau di Jami, Basiko ini akhirnya sadar, oh iya ya, berarti selama ini aku salah dan hidupku sejak awal juga memang sudah salah. Akhirnya dia membuang semua hartanya, dikasih ke fakir miskin, hidup sederhana, kemudian uzlah, hidup hanya untuk Allah. Nah itu kisah perempuan yang dinasehati oleh Yusuf. Cerita yang berbeda dengan yang dialami nanti, ini masih panjang pengalamannya dengan Zulaikha. Jadi ternyata ada juga perempuan. Yo kalau memang laki-lakinya sengganteng itu sebagaimana ilustrasinya, kan tidak mungkin penduduk Mesir tidak heboh. Ya mesti heboh lah kalau ada orang gantengnya seperti itu, separuhnya dunia, ya mesti semua keluar ingin memiliki, ingin melihat. Yang menang ya yang punya duit, yang punya kuasa. Karena saat itu kan memang budak-budak itu kan untuk dibeli. Nah, dari situ nanti mengalirlah cerita Yusuf, Zulaikha yang tidak nyambung karena Nabi Yusuf memposisikan dirinya hanya sebagai budaknya. Bila sebuah, dan ini sudah dekat sama Yusuf pun masih meratap. Kenapa? Wong tidak ditanggapi sama Nabi Yusuf. Susah ya. Sudah. Wong yo jejer tiap hari, tapi kok ndak nyambung, kok ndak ditanggapi tiap hari, sudah ngelirik-ngelirik tapi kok ya ndak bisa dapat. Katanya Zulaikhanya, bila sebuah hati mendapat tempat di sisi sang kekasih, bagaimana ia dapat berhasrat untuk bersatu dengan orang lain? Pernahkah engkau melihat seekor laron terbang ke matahari, sedang harapannya terletak padanya laluling? Adalah sia-sia menyebarkan 100 rangkaian semak harum di hadapan si pungguk
sementara ia hanya menginginkan nafas mawar yang segar. Sekali teratai disapu oleh kehangatan manisnya mentari, pernahkah ia mau menunjukkan suatu perhatian pada bulan? Apabila jiwa haus akan air jernih, apakah perlu manisnya gula? Jadi ini Zulaikha mengeluh, yang diinginkan Yusuf bukan aku. Dia sudah asik dengan kekasihnya sendiri, dengan Tuhannya sendiri. Dia tidak butuh aku lagi, meskipun kita dekat satu rumah. Jadi katanya Zulaikha, aku akui ia tak pernah tersesat jauh dariku, tapi tak pernah pula ia menatap wajahku. Tidakkah patut diratapi kita berdiri menahan haus di tepi sungai, sementara air itu tak pernah mampu memuaskan hausku? Ketika pandanganku dinyalakan oleh keindahan yang bersinar, ia menghindari mataku dan memandang teguh ke kakinya. Jadi berarti Nabi Yusuf itu selalu menunduk, tidak pernah mau memandang wajahnya Zulaikha. Bukanlah aku hendak menyalahkannya atas hal itu, karena kakinya jauh lebih indah daripada wajahku. Oh, iya ya. Jadi minder ini Zulaikha. Apabila aku melihat kepadanya dengan mata terbuka lebar, ia hanya menunjukkan padaku pandangan segan, sungkan. Aku tak dapat menyalahkan atas hal itu pula, karena aku tahu bahwa tak ada perbuatan salah yang ia lakukan. Lidahnya tertutup rapat, maka apalagi yang dapat aku lakukan selain meminum darah hatiku sendiri. Iya, ngenes ya. Oke. Melihat bibirnya membuat mulutku bergetar dan mengalir air mataku. Aku cemburu bahkan kepada lengan bajunya yang dapat menyapu tangannya, serta pada ujung jubahnya yang menyapu debu di kakinya. Oke, kalimatnya puitis ya, cemburunya sama bajunya. Enaknya jadi jaketnya bisa memeluk dia, enaknya jadi itu kan. Oh, itu kalimatnya Zulaikha. Jadi dia dekat tapi tidak bisa memiliki. Bahkan di Jamik diceritakan pokoknya semua pelayan, termasuk yang cantik, yang paling cantik, yang biasa disuruh melayani Yusuf dan dekat-dekat sama Yusuf. Terus Zulaikha pesan, nanti kalau Yusuf tertarik pada siapapun di antara kalian, ngomong padaku. Jadi Zulaikha ini punya rencana, nanti biarlah Yusuf jatuh cinta, suka sama salah satu pelayan ini, nanti malam-malam biar Yusuf diundang ke kamarnya, tapi Zulaikha yang di dalam. Sampai begitu. Nah, cuma sampai nanti ada cerita yang terkenal sekali dalam Al-Quran itu kan, Nabi Yusuf dijebak di dalam kamar, kemudian diajak. Saya tidak bayangkan kalau kalian ya. Ya, itu kan terkenal sekali. Saya ngambil dari Al-Quran itu kan. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi. Jadi Zulaikha yang dia menginginkan orang yang tinggal di rumahnya untuk dirinya sendiri, wa ghallaqatil abwab, terus menutup pintunya, wa qalat haytala, kemudian dia berkata ayo masuklah. Terus jawabannya Yusuf apa? Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai. Aku berlindung pada Allah dan sesungguhnya Tuanku ini
orangnya sangat baik. Jadi aku takut sama Allah dan ingatlah bahwa Wazir ini kan baik sekali sama aku. Masa aku mau mengkhianatinya? Innahu la yuflihu dzalimun. Berarti aku zalim. Sementara orang zalim itu tidak akan mungkin bisa menang, tidak akan mungkin bisa bahagia. Nah, jadi ya kalau ada pelakor, ada pebinor hari ini itu. Yusuf nggak mau begitu karena itu perilaku zalim dan ingat-ingatlah pada akhirnya orang zalim nggak akan bisa bahagia. Innahu la yuflihu dzalimun. Meskipun katanya Al-Qur'an walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha itu tertarik pada Yusuf. Jangan-jangan Yusuf ya laki-laki normal ya mau-mau saja wahamma biha laula an ro'a burhana robbi. Kalau dia tidak melihat isyarat-isyarat petunjuk dari Allah bahwa tidak boleh begitu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah Allah untuk memalingkan, melindungi Yusuf dari kejelekan dan kemungkaran. Kenapa? Karena innahu min ibadinal muhlasin, katanya Allah. Yusuf ini orang terpilih. Jangan sampai melakukan hal yang buruk dan tercela.